Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Ismayanti Serangkai. Saya dari kelas E semester 1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Tribuana Kalabahi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah. Mata kuliahnya pengantar pendidikan yang diasuh oleh dosen pengasuh Bapak Antonius Saidban, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan dan diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi maupun discovery. Yang berikut sasaran inovasi pendidikan. Nah, terdapat beberapa faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru. Guru antara lain penguasaan materi, metode mengajar yang sesuai dengan kondisi siswa, hubungan antar individu, masyarakat sekitar, dan pengalaman serta keterampilan guru itu sendiri. Yang kedua, siswa. Siswa sebagai objek utama dalam proses belajar mengajar memegang peranan yang sangat dominan karena siswa bisa berperan sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pada sesama temannya, bisa juga sebagai petunjuk, bahkan sebagai guru. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum adalah pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kurikulum dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana, seperti ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, buku, dan sebagainya. Yang kelima, lingkup sosial masyarakat. Lingkup sosial masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan yang akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Yang berikut ciri-ciri inovasi pendidikan. Ada 4 ciri penting yang mempengaruhi inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, esensi inovasi itu sendiri. Yang kedua, saluran komunikasi. Yang ketiga, waktu dan proses penerimaan. Nah, berikut ini adalah tatanan dari model proses inovasi, yaitu tahap pengetahuan, tahap rujukan, tahap pengambilan keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Yang keempat, sistem sosial. Yang berikut, prinsip inovasi pendidikan. Terdapat beberapa prinsip inovasi pendidikan, yaitu 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. 2. Inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. 3. Inovasi harus dimulai dengan hal yang kecil. 4. Inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Yang berikut dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan, yaitu yang pertama di bidang teknologi komunikasi. Dampak positifnya yang pertama, munculnya media massa sebagai sumber ilmu atau pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode pembelajaran yang baru dan sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Yang kedua, di bidang sosial budaya. Dampak positifnya, semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Dampak negatifnya yaitu kemerosotan moral di kalangan masyarakat, kenakalan remaja semakin meningkat. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu merdeka belajar. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka artinya bebas dari hambatan, sedangkan belajar artinya usaha untuk perubahan setiap individu. Maka dari itu, merdeka belajar adalah kebebasan dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, dan berlaku kreatif untuk pengembangan diri demi menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Terdapat 4 pokok program Merdeka Belajar, yaitu 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan peraturan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi.
Berikut landasan terbentuknya program Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh saat guru menjelaskan materi ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Sehingga Merdeka Belajar sangat diperlukan untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak dalam berinovasi sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengetahuan mandiri, terampil, dan berwawasan luas. Yang berikut ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi antara lain: 1. Menekankan pada capaian kompetensi siswa baik secara individu maupun kelas. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Materi yang ketiga, strategi pelibatan keluarga. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Keterlibatan keluarga biasanya mengacu pada partisipasi orang tua dalam sistem dan kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan anak baik intelektual maupun emosional. Strategi pelibatan keluarga diadakan untuk mempermudah hubungan antar keluarga dan satuan pendidikan. Berikut terdapat strategi-strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan, yaitu: yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Yang kedua, strategi berkunjung ke rumah siswa. Yang ketiga, penyediaan pusat layanan komprehensif. Dan yang keempat, strategi generasi silang. Lalu materi yang terakhir adalah strategi pembelajaran campuran. Strategi pembelajaran campuran atau biasa disebut blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian model pengajaran dan gaya pembelajaran. Pembelajaran campuran memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke kelas e-learning yang melibatkan kelas tatap muka atau belajar online. Berikut strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh pendidik dalam era new normal adalah: yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Yang kedua, pembelajaran secara home visit. Yang ketiga, pembelajaran secara project based. Dan yang keempat, pembelajaran secara online, pembelajaran secara blended. Nah, terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran secara blended, yaitu: yang pertama, live event atau pembelajaran secara langsung secara tatap muka. Yang kedua, self-paced learning, yaitu pembelajaran kombinasi dengan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, assessment. Dan yang kelima, performance support materials, yaitu jika pendidik ingin mengkombinasikan antara tatap muka secara langsung atau online, maka pendidik harus menyiapkan sumber daya yang mendukung kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning, yaitu: yang pertama, setiap kelas harus dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Lalu guru membuat jadwal pembelajaran blended learning dengan ketentuan kedua kelompok tidak boleh melaksanakan pembelajaran secara bersamaan di sekolah. Lalu pelaksanaan tatap muka dan daring dapat dilaksanakan secara bersamaan apabila misalnya pada hari Senin kelompok A melakukan tatap muka di sekolah, maka kelompok B melakukan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Dan jika hari Selasa kelompok B melakukan tatap muka di sekolah, maka kelompok A melakukan pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing.